Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi hubungan konsep nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Baik, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Paulina Kakak dengan NIM 08125171 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Yuprintah dengan NIM 0812-574. Perkenalkan, nama lengkap saya Printarista dengan NIM akhir 070. Perkenalkan, nama lengkap saya Abdul Bisa dengan NIM akhir 75. Dan saya Agustinus Renaldi Musika dengan NIM akhir 73. Baik, tidak berpanjang kata, kami akan langsung pada pelaporan materi. Pada teman saya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, memiliki nilai, moral, dan norma. Ketiganya merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai. Nilai adalah hal yang dianggap baik dan penting. Yang kedua, moral. Moral adalah penilaian baik dan buruk yang harus diterapkan dalam warga negara. Dan yang ketiga, norma. Norma adalah aturan yang mengikat dan mengatur perilaku warga negara. Di sini contohnya itu nilai kejujuran. Nah, di sini nilai kejujuran berarti moralnya itu kita menolak untuk berbohong. Dan yang ketiga, norma. Di sini berkaitan dengan norma hukum, yaitu melarang penipuan atau pencurian. Nilai, moral, dan norma memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu nilai membentuk moral, moral kemudian melahirkan norma, norma kemudian bertindak agar sesuai dengan nilai dan moral. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan, di sini ada 3 rumusan masalah yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa konsep nilai, moral, dan norma menurut perspektif PKI Indonesia. Yang kedua, bagaimana hubungan antara nilai, moral, dan norma. Dan yang ketiga, apa tuntunan perilaku warga negara berdasarkan nilai, moral, dan norma. Nah, rumusan masalah ada pun tujuan. Tujuan yang pertama, menjelaskan konsep nilai, moral, dan norma menurut perspektif PKN Indonesia. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara nilai, moral, dan norma. Dan yang ketiga, mendeskripsikan tuntunan perilaku warga negara yang baik. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada kakak kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nilai, moral, dan norma. Jadi yang pertama kita bahas tentang nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap penting, baik dan benar yang berguna untuk sekelompok masyarakat. Seperti nilai kejujuran itu tidak menyuntik saat ujian dan tidak memberikan informasi palsu kepada orang lain. Yang kedua, kita masuk ke nilai ke moral. Moral adalah aturan atau ajaran yang mengatur sikap dan perilaku manusia. Moral juga bersifat internal atau dari dalam diri seseorang atau individu yang berkaitan dengan hati nurani dan budi pekerti. Misalnya seperti membantu teman yang kesusahan, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kita masuk ke norma. Norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma juga norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Seperti ada 4 norma, yaitu norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Yang berikut kita masuk ke fungsi norma. Fungsi norma ada 5, yaitu yang pertama sebagai pedoman atau patokan tingkah laku, yang kedua menjaga keteraturan dan ketertiban warga negara, yang ketiga memberikan saksi jika ada yang melanggar, yang keempat melindungi kepentingan individu dan kelompok, yang kelima menciptakan kedamaian antar sesama warga masyarakat. Sekian presentasi dari saya kembali ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan nilai, moral, dan norma. Nilai, moral, dan norma memiliki hubungan hierarkis yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk karakter manusia. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kunci dari nilai, moral, dan norma. Yang pertama, nilai.
nilai ini menjadi fondasi. Artinya, nilai adalah landasan atau dasar dari moral dan norma. Nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh masyarakat ini akan melahirkan konsep baik dan buruk yang kita kenal dengan moral. Kemudian dari nilai dan moral ini dirumuskan kembali menjadi aturan konkret yang kita kenal dengan norma. Contoh nilai yang saya ambil di sini adalah kejujuran. Karena nilai yang saya ambil di sini kejujuran, maka moralnya adalah dilarang untuk berbohong. Karena berbohong adalah tindakan buruk yang harus kita hindari. Dan contoh dari norma yang saya ambil di sini adalah larangan untuk memberikan keterangan palsu seperti yang tertera dalam pasal 262 KUHP. Berikut moral. Moral adalah berikut moral. Moral sebagai internalisasi nilai. Artinya, moral adalah internalisasi nilai-nilai ke dalam hati nurani seseorang. Ketika nilai ini sudah menjadi moral, maka seseorang akan dengan sendirinya merasa bersalah atau tidak nyaman secara batin ketika ia melakukan suatu kesalahan, meskipun tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Contoh yang saya ambil di sini adalah menghormati dan menghargai orang lain. Maka contoh moral itu sendiri adalah merasa bersalah dan tidak pantas ketika kita merendahkan atau mengejek orang lain. Contoh normanya sendiri adalah dilarang melakukan tindakan bullying atau diskriminasi. Yang berikut norma. Norma sebagai implementasi. Artinya, norma adalah aturan konkret yang dibuat berdasarkan nilai dan moral yang dianut oleh masyarakat. Norma itu sendiri memiliki sanksi yang jelas dan tegas untuk mematuhi setiap orang mematuhinya. Contoh yang saya ambil di sini adalah keadilan dan penghargaan terhadap hak orang lain. Maka moralnya adalah dilarang mengambil atau merugikan hak milik orang lain. Dan contoh normanya itu sendiri adalah dilarang melakukan pencurian karena bisa terkena sanksi penjara maksimal 5 tahun. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan dengan Pancasila. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai dasar yang diinternalisasikan menjadi moral bangsa dan diimplementasikan menjadi norma hukum. Jadi saya akan memberikan contoh keterkaitan dengan Pancasila. Saya ambil pada sila pertama Pancasila. Jadi sila pertama Pancasila itu isinya apa? Lalu nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila itu apa? Lalu moral yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa moral itu adalah perbuatan baik dan buruk. Lalu perbuatan baik dan buruk yang berkaitan dengan sila pertama Pancasila itu apa? Ya, contohnya. Melaksanakan ibadah. Ya. Lalu nilai buruknya? Ya, menghormati teman yang berbeda agama. Lalu norma yang terkandung dalam sila pertama Pancasila itu apa? Contohnya seperti bisa norma yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Jadi ada pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 nomor 29, yaitu tentang kebebasan beragama. Baik, apakah teman-teman mengerti cara mengaitkan Pancasila dengan nilai moral dan norma? Bisa. Baik, kalau itu lanjut pada materi yang kedua, yaitu kompetensi warga negara yang baik. Jadi, untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus mengetahui, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Jadi, hak dan kewajiban secara seimbang itu maksudnya yang bagaimana? Atau siapa yang bisa memberikan contoh hak dan kewajiban secara seimbang? Misalnya kita siswa tuh, kita punya hak tuh, kita menuntut ilmu di sini. Ya. Kita punya kewajiban dengan kita membayar uang. Ya, contoh hak dan kewajiban secara seimbang itu seperti teman Linda memberikan contoh tadi. Jadi, untuk menjadi warga negara yang baik itu memiliki 3 kompetensi dasar juga, yaitu sikap atau perilaku, lalu pengetahuan, dan skill
skill atau keterampilan. Jadi yang pertama sikap. Sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia yaitu sikap baik, sikap jujur, sikap menghormati, lalu dan sikap baik lainnya. Lalu pengetahuan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia yaitu pengetahuan tentang sistem politik, demokrasi, konstitusi, dan lain-lain. Lalu sikap skill atau keterampilan. Keterampilan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berbicara. Baik, jadi apa tadi tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki warga negara Indonesia? Pengetahuan, pengetahuan, skill, dan keterampilan. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada kelas. Lebih baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan perilaku kita sebagai warga negara dalam berbagai konteks. Dan yang pertama di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu kita sebagai anak kita harus menghormati orang tua. Jangan kita berbantah kata bos, kita simpan jangan teman-teman. Lebih baik. Habis itu kita harus berkomunikasi terus dengan. Habis itu di lingkungan masyarakat itu kita sebagai masyarakat itu kita harus saling berkontribusi dan saling membantu satu sama lain seperti kita gotong royong. Kalau habis itu aktif kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat. Habis itu di lingkungan sekolah kita sebagai pelajar itu kita harus disiplin dalam disiplin waktu, kegiatan-kegiatan, disiplin belajar dan lain-lain. Kalau di lingkungan bermasyarakat negara itu kita harus menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sepertinya kita membayar pajak. Jangan kita orang bilang harus kita bayar pajak, itu boleh. Pajak habis. Nanti oke, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya? Sekian materi saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Minimal 5 pertanyaan. Baik, untuk Kamerlin. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk teman Lia. Tadi kan sudah dijelaskan di PPT kan ada degradasi. Jadi apa itu degradasi? Terima kasih. Terima kasih. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua pada Kamsa. Baik, terima kasih suatu kesempatannya. Pertanyaan ini untuk teman-teman. Apa yang terjadi jika nilai-nilai yang dianut oleh warga negara? Apa yang terjadi jika nilai-nilai yang dianut oleh warga negara bertentangan dengan norma hukum yang berlaku? Bertentangan. Oke, pertanyaan ketiga pada Kayuni. Saya ingin bertanya kepada teman Silvi. Bagaimana konsep nilai moral dan norma secara fundamental berhubungan dan membentuk tuntutan perilaku warga negara yang baik? Bagaimana konsep nilai moral dan norma secara fundamental berhubungan dan membentuk tuntutan perilaku warga negara yang baik.
Baik, selanjutnya saya berikan pertanyaan kepada Kanel. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan ditujukan kepada teman Levi. Sudah. Ganti orang. Ganti orang. Bisa tidak masuk. Ditujukan kepada teman Renaldi. Apa peran pemimpin masyarakat? Dalam mempengaruhi nilai dan norma warga. Baik, pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Nijin. Baik, pada suatu kesempatan tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada nilai-nilai moral, nilai Pancasila tadi ada 5 sampai Karlin bilang yang pertama Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin bertanya, jika seandainya tidak ada nilai-nilai tersebut, bagaimana dengan keadaan masyarakat ini? teman-teman bisa ulangi pertanyaannya. Bagaimana seandainya jika nilai-nilai Pancasila itu tidak ada? Bagaimana keadaan masyarakat? Selanjutnya kami akan Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Levi. Teman Levi yang bilang apa itu degradasi. Nah, jadi degradasi adalah kondisi ketika aturan mulai ditinggalkan atau dialih. Jadi degradasi adalah kondisi ketika ketika aturan mulai ditinggalkan atau dialihkan. Jadi jika nilai moral dan norma tidak diperkuat, maka akan muncul degradasi. Bagaimana teman Levi, mungkin bisa ditambahkan atau pas? selanjutnya selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika nilai-nilai yang dianut oleh warga negara bertentangan dengan norma hukum? Ya, toh? Baik, yang akan terjadi itu adalah sanksi hukum bagi yang melanggar norma-norma hukum. Karena jika warga negara yang satunya melanggar, warga negara yang satunya itu mengikuti norma-norma hukum, maka akan terjadi pertentangan atau konflik bagi antar masyarakat. Bagaimana? Pas atau mau memberikan masukan? Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman akan menjawab pertanyaan dari Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yeni. Pertanyaannya, bagaimana konsep nilai moral dan norma secara fundamental berhubungan dan membentuk susunan perilaku warga negara yang baik? Hubungan nilai moral dan norma sangat penting dalam kehidupan bernegara. Nilai membentuk norma yang mengatur perilaku masyarakat, sementara moral mencerminkan integritas individu dan membentuk karakter. Pemahaman ketiga ini membimbing manusia untuk bertindak sesuai pedoman dalam masyarakat. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Claire. Apa peran pemimpin masyarakat dalam mempengaruhi nilai moral warga? Itu jadi jawabannya. Pemimpin masyarakat adalah tokoh kunci yang membentuk nilai dan norma. Mereka memberi contoh, mengkomunikasikan nilai-nilai, mengambil keputusan yang bijak, memfasilitasi perubahan positif, dan menjaga tradisi yang baik. Dengan begitu, mereka membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmoni. Bagaimana saudara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adik Putri. Pertanyaannya, bagaimana jika nilai-nilai Pancasila tidak ada?
Yang terjadi jika nilai-nilai Pancasila tidak ada, maka masyarakat akan membuat golongan sendiri-sendiri yang memungkinkan akan menciptakan konflik antara golongan yang berbeda paham. Aturan akan kacau di mana-mana karena tidak ada dasar yang mengatur negara sehingga mereka bebas melakukan apapun itu. Sekian. Bagaimana teman Adik Putri mau menambah? Iya Pak, mungkin maksud kakak dari akan melakukan demonstrasi. Iya. Terima kasih. Jadi sekian sesi tanya jawab dari kami. Selanjutnya kesimpulan dari Oke, dari baik saya akan menyimpulkan kesimpulan utamanya yaitu nilai moral, norma dan belum sama. Dari baik kesimpulannya nilai, norma dan moral itu saling berkaitan, yaitu terkait hierarki, yaitu di mana ada nilai fondasi, moral internalisasi dan norma implementasi. Kita sebagai warga negara itu kita harus menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita kalau melanggar aturan, kita akan mendapatkan sanksi yang begitu besar seperti kita penjara dan hukuman mati. Sekian dari saya. baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penjelasan. Terima kasih.